Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan hari yang baru bagi kita dan dapat mengerjakan berbagai kegiatan pada hari ini, dan agar kita dapat memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan dan kegiatan kita, tentu kita memerlukan pedoman dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Tuhan, atas segala kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pelita hidup kami, maka berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, agar kami dapat dimampukan untuk menentukan skala prioritas utama dalam hidup kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kiranya doa kami diterima. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi pasal 3 ayat 8, yang saya bacakan untuk kita sebagai berikut dari TB 2. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan ucapan yang sangat keras di sini, di mana dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dianggapnya dahulu adalah membanggakan, yang sangat berharga, sekarang dia katakan, itu semua saya anggap sampah, katanya. Tentu saudara-saudara patut kita pertanyakan, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai sampah itu? Sampah yang sekarang sudah dia tinggalkan sama sekali. Kita baca dari Filipi 3 ayat 4, katanya begini, untuk lebih menegaskannya, saya menambahkan kata-kata aku di sini. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku dari bangsa Israel. Aku dari suku Benyamin. Aku orang Israel asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang sikapnya sekarang berbeda dengan sikap yang dahulu yang dia bangga-banggakan. Itulah hal-hal yang dulunya sangat dibanggakan oleh Rasul Paulus. Sekarang semuanya hal-hal yang dia banggakan itu, yaitu hal-hal lahiriah yang dahulu dianggapnya hebat dan dapat dibanggakan, tetapi sekarang dianggapnya sampah, tak berguna, bahkan rugi membangga-banggakan itu semua demi pengenalan akan Kristus. Itu jugalah yang dikatakannya dalam suratnya kepada jemaat Galati pasal 5 ayat 15, begini, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi yang menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Pertanyaan bagi kita sekarang, saudara-saudara, apakah yang kita anggap sebagai penghalang untuk bersatu, bersekutu dengan Kristus, dan hidup dengan akrab dengan Kristus? Apakah kita telah melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengenal Kristus dan bergaul dengan Kristus lebih akrab dan lebih mendalam?
Dalam perjalanan kita, saudara-saudara, ada kalanya memang kita harus melepaskan sesuatu yang berharga bagi kita supaya kita dapat mengenal dan bergaul dengan Kristus lebih mendalam dan lebih akrab di dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti bahwa kita harus melepaskan segala sesuatu yang berharga atau yang kita hargai atau yang kita sayangi. Tetapi yang patut kita perhatikan ialah apakah semua yang kita anggap berharga itu menghalangi kita untuk bergaul dan akrab dengan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang harus kita pertanyakan. Oleh karena itu, sekarang sama seperti sikap Rasul Paulus, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, adakah sesuatu dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk mengenal dan menerima Kristus secara lebih mendalam lagi? Apakah penghalang itu misalnya kesibukan dalam dinas kita, kesibukan dalam pekerjaan kita, kesibukan dalam karya kita, kesibukan dalam hobi kita, ataukah barangkali kekayaan kita bisa menghalangi kita untuk dapat bergaul lebih akrab dengan Kristus? Atau kesenangan duniawi kita, hobi kita, kesukaan kita, atau bahkan gadget kita bisa menghalangi kita? Atau apakah cara kita bergaul dan dengan siapa kita bergaul dapat menghalangi kita untuk dapat lebih akrab, bersatu, dan menerima Kristus di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri kita masing-masing. Bagaimana saya dapat melepaskan segala sesuatu yang saya anggap berharga itu, yang sangat saya sukai secara lahiriah, akan menghalangi saya untuk mengenal dan bergaul dengan Kristus. Mengenal dan menerima Kristus dalam hidup kita itulah sebenarnya yang akan menentukan masa depan kita yang sesungguh-sungguhnya. Sekarang, apakah yang dapat kita lakukan? Atau apa yang tidak harus kita lakukan agar kita dapat mengenal secara mendalam dan bergaul dengan Kristus dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, Rasul Paulus telah meninggalkan segala sesuatu yang dulu dianggapnya berharga dan dapat dibangga-banggakan. Dia sudah meninggalkan semua itu demi Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi pergaulan kita dengan Kristus, kedekatan kita dengan Kristus secara mendalam, walaupun barangkali hal-hal itu sangat kita hargai? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Dan marilah kita menjawabnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan apabila ada hal-hal yang kita anggap menghalangi kita untuk bergaul dengan Kristus lebih mendalam lagi, dengan pertolongan Tuhan, kiranya kita disanggupkan, kita dimampukan untuk meninggalkan segala sesuatu itu. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami menerima Kristus lebih mendalam dan bisa mencegah kami untuk mengasihi Kristus dan mengasihi sesama kami. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk GBKP Bogor Barat. Kiranya Tuhan mencurahkan roh Tuhan kepada anggota Majelis Jemaat dan BPMR, serta Pendeta Melda Brutarigan, dan kepada semua anggota-anggota jemaat GBKP Bogor Barat, agar semuanya makin giat berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa, kiranya hubungan antara GBKP Bogor dan GBKP Bogor Barat terjalin dengan harmonis dan terhindar dari setiap konflik bagaimanapun kecilnya. Karena kedua
Runggun gereja ini memakai gedung gereja yang satu. Berkati juga kedua runggun GBKP Bogor dan GBKP Bogor Barat dalam usaha mendirikan gedung gereja yang kedua, agar cita-cita ini dapat tercapai dalam waktu yang tidak begitu lama. Kami berdoa untuk Pendeta Melda Brutarigan agar pelayanannya berbuah lebat dan manis di dalam jemaat GBKP Bogor Barat. Dan tolong juga dalam studinya agar selesai pada waktunya dengan sukses. Kami juga berdoa untuk pelayanan Naras Karo Sekali yang giat melayani melalui puji-pujian kepada Tuhan bersama Sora Pardis. Kiranya melalui pelayanan itu seluruh jemaat makin bersemangat memuji Tuhan melalui puji-pujian dan nyanyian rohani. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajari kami menaikkan doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami, yang kami sampaikan dan kami ucapkan secara bersama-sama di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada kita sekalian. Amin.